Orang kawitan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin ada beberapa pertanyaan. Ini terkait tugas CGP dan nanti akan dipublikasikan karena memang ini salah satu dari proses pembelajaran saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 gitu. Nah, ya ini di mana materi ini berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin melakukan pengambilan keputusan gitu. Nah, ada beberapa hal mohon izin Bapak. Pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu adalah dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya, baik, terima kasih. Dalam hal ini ketika ada di antara rekan-rekan kerja dan juga peserta didik yang sepertinya melakukan pelanggaran-pelanggaran, namun ternyata kita seringkali memvonis anak itu salah. Padahal seharusnya kita lihat dulu latar belakangnya. Seperti kenapa kalau anak itu telah datang, jangan langsung kita vonis melanggar aturan. Kita lihat dulu apa latar belakangnya, kita panggil. Oh, ternyata anak itu telat datang dikarenakan karena memang jauh kendaraannya tidak ada. Terus yang kedua bisa jadi anak itu membantu orang tuanya dulu dikarenakan mungkin banyak pekerjaan dari orang tua sementara anak itu sendiri yang menjadikan tanggungan keluarga. Ini tentu menjadikan dilema etika. Di satu sisi anak itu harus belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tapi di sisi lain dia itu juga harus membantu orang tua. Nah, bagaimana sikap kita? Maka mari di situ kita bujuk anak kita ini, kita rangkul anak kita, tidak divonis salah, tapi kita berikan pengertian kepada anak kita yang telat itu, dan tentunya dengan melalui home visit terlebih dahulu diberikan pengertian kepada orang tua bahwa anak itu punya kewajiban untuk belajar dan sudah waktunya ditentukan. Maka orang tua mudah-mudahan dengan kita ke sana mengerti, memahami akan tugas anak itu, artinya untuk belajar, sehingga bisa dikondisikan untuk memberikan pekerjaan kepada anak di luar kegiatan sekolah ataupun sebelum sekolah, sehingga kegiatan anak tetap belajar sesuai dengan ketepatan waktu, dan di sisi lain pun anak tetap bisa belajar dengan bisa membantu orang tua dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin dilema etika yang betul. Kami terapkan. Jadi memang perlu dilakukan identifikasi secara menyeluruh Pak ya. Betul. Jadi dari berbagai aspek gitu. Kemudian yang kedua Bapak mohon maaf, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu. Artinya sama-sama kedua itu mengandung nilai-nilai kebajikan gitu Pak. Nah, untuk dalam hal ini maka kita harus mencari yang terbaik di antara yang baik, karena dua-duanya baik. Kita ambil keputusan mana yang terbaik, yang memberikan maslahat di antara dua yang benar itu. Meskipun ada konsekuensi. Betul, nantinya ya. Pasti ada konsekuensi karena kaitannya satu mungkin dengan aturan, kemudian yang kedua dengan rasa belas kasihan kita, rasa cinta. Tapi kita harus menunjukkan yang terbaik di antara yang baik itu, sehingga semuanya menjadi logowo dan tidak ada istilahnya merasa egonya tinggi, kemudian atau merasa direndahkan dan lain-lainnya. Itu yang harus kita perhatikan, sehingga ketika mengambil keputusan yang demikian yang sama-sama benar, kita mana yang terbaik di antara yang baik itu, yang tentunya siap dengan segala konsekuensi dari seorang pimpinan. Kemudian selain tadi mengidentifikasi, kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini Pak? Jadi misalkan tadi karena mengidentifikasi, kemudian dari berbagai aspek tadi ya, misalkan dari sudut pandang komite, kemudian masyarakat yang saling bertentangan dengan juga kebijakan-kebijakan yang sebetulnya itu perlu mengambil kebijakan yang tepat atau mengambil jalur tengah gitu. Nah, baik. Gimana Pak? Terima kasih. Di sini sebagai seorang pimpinan kita harus bijak dan harus bisa membaca situasi dan kondisi. Betul. Jangan mengutamakan ego pribadi sementara kita tidak bisa membaca situasi masyarakat. Kita seperti dengan komite atau dengan masyarakat yang lain, maka langkah-langkah yang pertama kita lakukan
itu kita adakan pendekatan dan silaturahmi terlebih dahulu. Satu, silaturahmi dengan komite, kemudian yang kedua dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ketika misalkan ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan, yang tidak bisa kita mengambil keputusan sendiri. Ya, kemudian di samping itu baru kita musyawarah dengan rekan-rekan kerja kita mengenai kasus yang kita hadapi ini, yang tentunya adalah merupakan pembelajaran untuk kita dan sekaligus menjadikan pemicu semangat kita untuk lebih introspeksi diri dan mengadakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Jadi satu pendekatannya, langkah kita yang pertama adalah dengan approach pendekatan dulu pada tokoh-tokoh masyarakat dengan komite terutama, yang kedua dengan Bapak dan Ibu guru, adakan dalam satu kegiatan satu musyawarah. Di situ baru kita akan mengambil jalan yang terbaik dari permasalahan yang kita hadapi. Itu salah satu di antaranya. Nah, saat melakukan musyawarah itu Pak, apakah ada artinya jadwal-jadwal tertentu untuk secara berkala misalkan untuk melakukan musyawarah menyelesaikan sebuah persoalan gitu Pak? Nah, itu tentu ketika kita menghadapi permasalahan yang luar biasa, itu tentu harus kita buat perencanaan ya. Perencanaan mulai dari ketika kita mengadakan approach itu pendekatan tadi dengan musyawarah, satu misalkan dari jadwal ini adakan penjadwalan kita ketemu lagi. Nah, kemudian nanti kita jadwalkan lagi di bulan depannya atau misalkan di minggu yang akan datang dengan teman-teman kita, dengan rekan-rekan kita. Kemudian adakan lagi dengan semua stakeholder itu yang ada. Baru setelah itu akan diambil keputusan yang terbaik untuk penyelesaian masalah. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Nah, selama ini ada tidak yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam sebuah pengambilan keputusan, Pak? Ada, tentunya di sekolah kita ini luar biasa. SMP Negeri 1 Cibeber ini sekolah yang di satu sisi kita memiliki segudang prestasi yang sangat banyak, baik di bidang akademik maupun non akademik, yang bisa berbicara tidak hanya di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Namun di sisi lain, kondisi lingkungan sekolah kita ini yang masih tentu harus dibenahi dari segi terutama pendukung sarana dan prasarana untuk pembelajaran. Ini merupakan tantangan bagi saya, bagaimana supaya saya ini bisa berkolaborasi dengan komite, dengan para alumni, dan juga dengan komponen-komponen yang lainnya, termasuk dengan tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Sebab kalau kita hanya mengandalkan kepada bantuan saja, ini mungkin waktu jangkanya lama atau mungkin ada antrian dan lain sebagainya. Tapi kalau berdasarkan kepada kitanya bisa mengadakan approach, pendekatan, silaturahmi, maka insya Allah tantangan-tantangan yang kita hadapi itu bisa diselesaikan. Terutama tadi dalam masalah sarana dan prasarana itu kita bisa mengadakan kolaborasi. Itu ya. Berikutnya Bapak, ada tidak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam sebuah pengambilan keputusan gitu? Ini kira-kira misalkan dalam sebuah kasus atau permasalahan, ada hal yang membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan itu? Baik, terima kasih. Dalam hal ini tentu saya tidak bisa mengambil kebijakan sendiri. Ternyata ada di antara rekan-rekan ketika saya sampaikan permasalahan, kemudian di antara rekan-rekan ada yang merespon. Solusi, kemudian merespon, kemudian memberikan solusi-solusi yang kemudian kita ramu solusi-solusi itu. Setelah itu kemudian juga bersilaturahmi dengan komite, karena kita punya komite di sini terkait dengan permasalahan yang kita hadapi, pun dengan tokoh-tokoh pendidikan yang luar biasa di SMP Negeri 1 Cibeber. Lingkungan SMP Negeri 1 Cibeber ini tokoh-tokoh pendidikannya selalu memberikan kontribusi yang terbaik untuk kemajuan sekolah. Itu jadi itu diantaranya kolaborasi dengan warga sekolah. Betul. Jadi banyak sekali yang membantu. Untuk menyelesaikan permasalahan dan untuk mengambil keputusan yang terbaik dari permasalahan itu. Yang terakhir kemudian Bapak, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan tadi yang berkaitan dengan bagaimana cara Bapak mengambil keputusan, ada tidak sebuah pembelajaran yang bisa kita petik bersama dari proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tadi Pak? Baik, terima kasih. Dalam hal ini terkait dengan dilema etika yang sama-sama benar, tentu ini pembelajaran buat saya bahwa
hilangkan sifat ego dalam diri kita dengan pengambilan keputusan yang tidak berdasar. Nah, jadi harus kita memiliki dasar ketika kita akan mengambil keputusan, kemudian meminta bantuan atau bermusyawarah dengan baik itu komite, dengan rekan guru dan lain sebagainya dalam mengambil keputusan yang sama-sama itu adalah benar, sehingga nanti yang muncul yang didapatkan itu adalah hasil yang terbaik. Tidak ada yang merasa dilecehkan, tidak ada yang merasa ditinggikan, tapi karena itu merupakan hasil kesepakatan kita, hasil musyawarah kita, sehingga insya Allah solusi yang terbaik itu yang dapat dicapai dengan kita musyawarah dan kolaborasi. Intinya pembelajarannya, ketika kita mengambil keputusan jangan mengutamakan ego, tapi tetap kita harus meminta pendapat saran, dan termasuk dengan tadi kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil Bapak dalam pertemuan hari ini. Kemudian mohon maaf atas mengganggu waktunya. Alhamdulillah. Karena saya juga dalam proses pembelajaran, kemudian ini juga salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak, dan mudah-mudahan di kemudian hari saya bisa menerapkan dan memetik pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak lakukan. Terima kasih banyak Bapak. Sukses ya. Sukses. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru Indonesia, salam budaya, salam lestari, dan salam literasi. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya bersama Ibu Dede Kursini Agustin, SPDSD. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN 2 Cibeber. Nah, pada kesempatan ini saya akan berdiskusi dan akan menanyakan beberapa hal terkait dengan bagaimana beliau mengambil kebijakan atau mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika begitu. Nah, selamat pagi Ibu Dede. Selamat pagi Bapak Wisnu Wirandi. Ya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya, dan terima kasih banyak sudah mengizinkan saya untuk mewawancari Ibu. Nah, perlu diketahui Ibu bahwa kegiatan ini nanti akan dipublikasikan karena ini adalah salah satu tagihan tugas saya sebagai guru penggerak dalam pelatihan pendidikan guru penggerak begitu. Nah, di mana nanti kita akan berdiskusi atau berbicara berkaitan dengan bagaimana proses pengambilan keputusan yang pernah Ibu lakukan yang berkaitan nanti kaitannya dengan dilema etika begitu. Begitu Ibu ya? Iya. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Nah, pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan menurut Ibu itu adalah dilema etika atau bujukan moral Ibu? Menurut pendapat Ibu di sini bekerja sudah 2 tahun lebih menjadi kepala sekolah di SDN 2 Cibeber. Tentu saja untuk masalah dilema memang dengan rentan waktu 2 tahun lebih, dilema itu tentunya terus menerus. Arti dilema dalam artiannya, dilema itu adalah sesuatu yang harus antara dua pilihan ya, harus dipilih oleh seorang kepala sekolah untuk menentukan atau memutuskan dalam dilema itu seperti apa untuk mencapai kita selaras gitu Pak Wisnu. Jadi dilema itu dua pilihan, ya benar-benar, ya benar salah, dan juga ketika dibalik salah atau benar. Tentunya kedua-duanya ada konsekuensi ya. Ada konsekuensi untuk seorang kepala sekolah dan juga guru juga siswa. Betul. Gitu. Jadi kita juga perlu mengidentifikasi secara menyeluruh bagaimana proses-proses itu agar berjalan dengan baik begitu. Betul. Meskipun kedua-duanya tadi Ibu katakan ada konsekuensi yang harus ditempuh ya Bu ya. Baik Ibu, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih yang terutama untuk kasus-kasus tadi dua kepentingan yang sama-sama benar begitu. Yeah. Artinya dalam keputusan itu sama-sama benar, kemudian Ibu harus mengambil keputusan tersebut. Ini bagaimana Ibu? Sebetulnya dalam pengambil keputusan itu berbagai hal. Tentu saja ketika kita berbicara
dilema itu banyak hal-hal yang harus diselesaikan. Mungkin tidak akan ditempuh dengan waktu sekian menit Betul. atau sekian jam. Hanya mungkin ibu ada salah satu pilihan yang termasuk di dalamnya harus di sekolah ini diutamakan atau diprioritaskan. Prioritaskan. Berarti yang penting kepentingan Nah, bersama ya. kepentingan bersama. Di antaranya misalkan ibu masuk ke sini adalah mengantisipasi segi keuangan dulu. Bagaimana keuangan itu bisa balance antara keuangan sekolah dengan bersama, bisa menjadikan lingkungan itu selaras antara hati ibu, hati guru, hati siswa dan semuanya orang Jadi tua. yang penting mencakup kepentingan bersama, Kepentingan Bu bersama, ya. Jadi tidak ego, harus bagaimana menurut kita begitu ya. Kita. Jadi bertanya dulu kepada sisi masalah. Orang tersebut yang punya masalah mana nih? Itu nanti diidentifikasi sama kita. Nanti kan ada penyelesaian Betul. dari mana dulu awalnya. Seperti itu. Kemudian ada tidak langkah-langkah selain mengidentifikasi tadi, step by step untuk memecahkan sebuah kasus atau persoalan itu, Bu? Tentu saja. Jadi pertama ya tadi diidentifikasi dulu mana ini masalahnya dari mana dulu. Tentu saja kita harus mempunyai satu data atau dokumen yang lengkap untuk kita mengantisipasinya. Keduanya ya dari segi pribadi juga seseorangnya, dari ekonomi seseorangnya yang terus-menerus misalkan tidak selaras dengan keseharian gitu. Jadi kita ya tetap meskipun kita dalam keadaan musyawarah tapi tetap dari individu ke individu. Perlu mempertimbangkan berbagai sektor itu, Bu ya. Sektor. Gitu. Jadi dalam cinta kita kasih sayang kan. Iya betul. Perlu mempertimbangkan rasa itu juga ya. Iya. Secara sisi kemanusiaan. Iya, sisi kemanusiaan kita ya punya rasa. Gitu. Berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif begitu dalam pengambilan keputusan, seperti misalkan dalam kasus dilema etika, seperti misalkan Ibu dibantu oleh siapa dalam pengambil keputusan, kemudian ada dukungan siapa dalam membuat keputusan itu gitu. Ibu bukan orang yang super power, ibu bukan orang yang pandai. Betul. Tetap saja ibu harus mencari siapa nih seseorang atau siapa ini yang istilahnya karakternya sama dengan ibu, dan sesuatu masalah tidak harus dipublikasikan kepada semua orang. Jadi kita ada orang yang terpercaya di sini. Kebetulan di sini saya mempunyai komite sekolah yang handal. Berarti salah satunya komite ya. Salah satunya adalah komite. Kami duduk bareng dengan komite, cari jalan terbaik seperti apa. Jadi kan emang komite sekolah harus tahu keadaan. Betul. Sehingga nanti dalam pengambilan keputusan pun berdasarkan kebijakan-kebijakan itu ya. Karena beliau pun sama merasakan seperti hal yang ini. Tentunya dia sudah berhasil dan sebagai kepala sekolah di sini saya ikuti dampak positifnya hasilnya. Betul. Jadi mengambil pelajaran yang sudah-sudah ya. Sudah-sudah. Nah, kemudian Bu, ada jadwal khusus nggak, atau tatkala Ibu melakukan sebuah pengambilan keputusan atau musyawarah dengan tadi komite, lalu masyarakat misalkan, lalu orang tua murid. Nah, itu ada terjadwal tidak untuk pengusahaan? Harus ya? Harus. Kalau tidak terjadwal, tidak terprogram, ya berantakan. Jadi ya tetap perencanaan di awal. Perencanaan di awal Ibu lakukan. Yang kedua, pelaksanaan itu harus sinkron antara kita dengan kita dan komite juga masyarakat. Sehingga nanti dalam prosesnya lebih terstruktur ya. Dan ketika misalkan dalam pelaksanaan ada yang tidak kecocokan atau apa sesuatu ganjalan, nanti kita evaluasi. Secara bersama. Bagaimana nih? Sehingga suatu keputusan bisa diambil dengan sama-sama enak. Nah, yang terakhir nih Bu, ada tidak tadi yang sudah Ibu ceritakan, kemudian Ibu sharing ke kita semua, kira-kira ada tidak sebuah pembelajaran atau pelajaran yang dapat kita petik bersama terkait dengan pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan? Kepastian Pak Wisnu. Kalau dampak daripada selanjutnya, jadi yang pertama, jangan kita berpijak, jangan kita melangkah ke arah seperti yang sudah. Jadi kita perbaiki sedikit demi sedikit. Yang keduanya, dalam menjalankan proses di sekolah nih,
yang pertama itu kita dari hati ke hati dulu, dari hati ke hati, sehingga kalau enak kepala sekolah, enak guru, enak semuanya, sehingga berjalan apa yang kita hadapi dilema tersebut akan membuahkan hasil. Terasa sama ibu di sini, hasilnya sangat positif Pak Wisnu, dengan luar biasa dari hati ke hati itu. Seperti ya SD 2 Cibeber tidak begini awal ibu masuk. Pak Wisnu bisa lihat. Iya, sekarang sudah tertata rapi, prestasi pun terlihat gitu ya. Itu Pak Wisnu. Salah satunya itu. 2 ya. Yang ketiga ya kita selalu berevaluasi bersama-sama. Ketika ada kekurangan kita ini begini. Ini kita yang sudah jangan terulang. Kita terus by step kita perencanaan dilakukan sesuai program dan dilaksanakan secara rutin bersama orang tua. Kita jadwalkan tanggal berapa, bulan berapa. Kita duduk bareng bersama-sama komite dan orang tua juga duduk semua. Ya, artinya kita juga selaku kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan keras kepala kita ya, Ibu ya. Jadi kita juga harus melibatkan berbagai stakeholder dan unsur-unsur yang lainnya begitu. Luar biasa Ibu, banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang bisa kita petik bersama, terutama bagi saya seorang calon guru penggerak, karena memang dalam proses pendidikan ini juga saya ditempa benar-benar oleh pemerintah untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang pasti tentunya akan berbenturan dengan sebuah dilema etika tadi begitu. Semoga Ibu doakan Pak Wisnu juga bisa nanti jadi seorang guru, benar-benar guru penggerak. Menggerakkan kita semua yang terdahulu tidak terlibat dalam guru penggerak, termasuk Ibu. Daftar guru penggerak, ternyata Ibu sudah masuk di kepala sekolah. Bisa. Terima kasih banyak Ibu, mohon maaf atas mengganggu waktunya. Terima kasih banyak atas pencerahannya dan semoga kita bisa bertemu di kemudian hari. Sama-sama Pak Wisnu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand